Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saya membawa segelas air sirup. Sudah perhatikan, kalau saya membawa seperti ini, ya, dengan telunjuk dan ini jempol, ibu jari seperti ini, nggak masalah. Apalagi kalau kemudian saya meminumnya, nggak masalah. Saya membawa 1 menit, nggak masalah. Tapi kalau ini saya membawanya bukan 1 menit, tapi 1 jam, atau mungkin malah 1 hari dengan jempol dan telunjuk ini, saudara, maka makin lama akan terasa makin berat. Mestinya cuma 200 gram lebih dikit. Tapi kalau saya membawa 1 hari dengan cara yang sama, tidak bergerak, maka ini akan semakin terasa berat. Tiba-tiba kita akan mulai turun ini. Lalu ini akan ada kram. Itu kalau 1 hari. Tapi coba saudara bayangkan, kalau kita membawa seperti ini bukan 1 hari, tapi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, maka ditanggung akan ada sakit di sekitar ini. Saudara, ini beban. Tapi bukan beban berat yang membuat kita menjadi stres dan jiwa gundah dan kehilangan arah. Bukan beban. Yang menjadi penyebabnya adalah lamanya membawa beban. Beban ini 1 menit tidak masalah, 1 jam iya nggak masalah, 1 hari mulai masalah, berhari-hari tambah masalah. Ini bisa gemetar kita. Lamanya membawa beban. Oleh sebab itu, saudara, pada RHI kali ini saya mengajak kita merenungkan satu tema. Jadilah tenang, hai jiwaku. Jadilah tenang, hai jiwaku. Mengapa memilih tema itu? Karena kesulitan, penderitaan, beban, persoalan di dalam hidup kita itu selalu kita bawa kemana-mana, selalu kita pegang, sehingga makin berat. Makin berat. Seorang guru yang di sekolah dia menghadapi beban karena tugas administrasi. Lalu murid-muridnya yang sekarang tidak seperti waktu dia mengajar 15 tahun yang lalu. Banyak ulah katanya. Nah, ketika di rumah dia masih bawa beban itu, maka dijamin dia akan merasa stres, depresi. Tapi kalau di rumah dia ketemu anaknya, cucunya, dan dia fresh, kemudian dia sambil siram tanaman, pot-pot itu dan seterusnya, maka segar. Besoknya menghadapi beban lagi karena dia guru. Dia harus menghadapi itu setiap saat. Ganti murid, masalahnya sama saja. Tapi ketika pulang, diletakkan dulu beban itu. Bebas. Besoknya diangkat lagi. Saudara, pada renungan kali ini, kalau kita selalu membawa beban kemana-mana, maka itu akan masalah. Dan itu akan bisa menghancurkan, bahkan merampas kebahagiaan kita, bahkan merampas keyakinan kita bahwa Tuhan Maha Kasih. Tapi coba, letakkan bebanmu. Jadilah tenang, hai hatiku, tenang. Kemudian nanti selesai meditasi, kita kembali akan menghadapi beban yang sama. Tapi kita sudah agak segar, karena tadi sudah kita letakkan. Saya ulangi. Beban yang dibawa terus-menerus, yang tidak pernah diletakkan, akan membuat orang mengalami kesulitan, bahkan depresi. Tapi orang yang memiliki beban
Dan dia tahu kapan dia letakkan. Dia serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Oh, dia istirahat dengan tenang. Oh, dia besoknya bangun lagi. Lalu ambil beban itu lagi. Karena dia harus menjalani hidup. Itu akan dikuatkan Tuhan. Baik, saudara, siapkan hatimu. Kita akan membaca bagian dari nas yang sangat penting ini. Tentang bagaimana kita menjadikan diri kita tenang. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 7. Yang demikian sabdanya. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya ulang ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siap mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan tadi kita menemukan bahwa kalau kita punya beban, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya kesulitan dan masalah yang rumit, ada dua cara. Tetap memegang beban itu, atau meletakkan sejenak dan berserah kepada Allah, kemudian meneruskan lagi menghadapi kehidupan. Ada dua cara. Memegang terus, dan kita akan jatuh. Kita akan semplah. Kita akan frustrasi, bahkan mungkin depresi. Cara pertama begitu, pegang terus beban itu, kesulitan masalah, bawa kemana-mana, ke pasar bawa, ke gereja bawa, ke tetangga bawa, olahraga bawa terus. Tapi itu akan menghancurkan hidup kita. Cara yang kedua adalah meletakkan beban itu, serahkan kepada Tuhan. Bahwa setelah itu kita menghadapinya, iya, tapi kita sudah relaksasi, kita sudah letakkan terlebih dulu. Dan ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu setia. Dan dikatakan, jadilah tenang, hai jiwaku. Jadilah tenang, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Jadilah tenang. Saudara, ini catatan yang penting. Jadilah tenang. Pada ayat lain dikatakan,
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, kita harus pakai nalar kita untuk membuat perhitungan. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 yang dikatakan dalam teks itu demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saudara, nas ini memberi ketegasan, kita tidak tahu hati orang. Makan, minumlah, padahal hatinya gak senang sama kita. Nah, apa artinya? Artinya kita juga harus membuat perhitungan-perhitungan. Kita punya beban, oke. Kita punya masalah, yes. Kita punya pergumulan berat, oh iya betul. Tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan. Dan kita harus punya cara waktu letakkan, kemudian hadapi. Satu saat letakkan lagi, hadapi. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Karena kita bukan robot. Karena kita manusia yang juga gampang letih, lelah, lesu, berbeban berat. Jadi, jadilah tenang supaya kita dapat berpikir. Jadilah tenang supaya kita punya fresh, punya waktu relaksasi. Jadilah tenang karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itu Mazmur 116 ayat 7. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita berani menghadapi kehidupan, kesulitan, persoalan, dan masalah yang macam-macam. Tapi mari kita membuat strategi menguasai diri, letakkan beban, serahkan pada Tuhan, besoknya ambil lagi, begitu seterusnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka, letakkanlah bebanmu dan jadilah tenang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengolah daya pikir dan rasa, supaya kami menghadapi kesulitan, penderitaan, persoalan, dan masalah yang bertubi-tubi, kami tetap tenang karena mengandalkan Tuhan. Dan kami diberkati untuk mencari jalan keluar, untuk tetap memikul salib, tapi Tuhan menyertai kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami berani untuk membuat terobosan yang baru, penyerahan kepada Allah yang sungguh-sungguh, upaya yang giat. Dan itu semua adalah langkah. Tapi yang utama adalah menjadikan diri tenang dan mempercayai karya Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.